Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya hormati bapak-bapak jamaah musallahil fairus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyempurnakan ibadah sholat subuh kita dengan duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan niat kita duduk di majelis ilmu senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita teruskan kajian kitab Bidayatul Hidayah wan Nihayah karangan Imam Ghazali. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas, kita kaji, senantiasa dapat ridhonya Allah sehingga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati walihi minal anbiya was-syuhada was-salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruhi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila rahi Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jami warallahu lahum bi barakati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita kemarin sudah bab atau fasal fi adabil istaiqadi minan naum. Bab atau fasal tentang adab-adab bangun tidur. Adab-adab bangun tidur. Sudah dipraktekkan? Sudah dipraktekkan, Pak? Ingat dulu ada namanya bidayah, hidayah, nihayah. Di awal-awal ya. Bidayah, terus apa lagi? Hidayah, nihayah. Ada namanya takwa lahir, ada namanya takwa batin. Nah, pasal tentang adab atau tata krama bangun tidur itu masuk bagian takwa lahir. Enggak mungkin kita dapat takwa batin apabila takwa lahir belum pernah kita coba. Begitu pula tidak mungkin kita bisa
memperoleh hidayah, apalagi puncak dari hidayah. Puncak dari hidayah nihayah. Apabila kita tidak melakukan takwa lahir itu. Jadi yang paling ringan ya takwa lahir harus kita jalani. Nah, bab-bab yang nanti kita bahas ini adalah menerangkan tentang takwa lahir, yang nanti pada ujungnya adalah mendapat takwa batin. Jadi takwa lahir dan takwa batin. Kemarin kita bahas tentang adab bangun tidur. Nah, yang biasa kita lakukan adab bangun tidur itu sebelumnya kan harus tahu adab mau tidur. Minimal mau tidur tuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini yang lazim. Walaupun ada orang yang tidur main tidur aja, apalagi telentang, duduk aja bisa tidur dia tanpa menjalankan adab-adab itu. Ya, jadi main duduk aja tidur. Nah, jadi, tapi kalau mau tidur yang bagus kan baca ayat kursi, ya kan, baca ayat kursi, surat Al-Mulk. Al-Mulk tuh tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, terus Al-Fatihah 3 kali. Baca sholawat terus Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baru tidur. Tidurnya diniatin untuk melakukan ibadah berikutnya. Kemudian bangun tidur, ya harus ada doanya, ada tata keramanya. Tata keramanya apa? Minimal baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Atau zikir kepada Allah. Jangan ingat apa-apa. Belum, saya pertama kali yang diingat itu zikir kepada Allah. Nah, begitu pula kita harus tahu adab-adab tentang waktu-waktu tidur. Nah, sudah saya sampaikan. Nah, ada tidur yang hukumnya sunat, yakni tidur pada jam 11 sampai jam 12 siang. Namanya tidur qailullah. Nah, ini tidur yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah menjelang zuhur, atau ada orang yang setengah jam, 15 menit sampai setengah jam, ada sampai jam 11 sampai jam 12 sampai waktu zuhur. Itu tidur yang sangat dianjurkan kalau dilakukan sunat. Kalau sunat pahala. Orang jarang lakuin itu, Pak. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa bangun malam untuk sholat, untuk ibadah malam. Itu tidur hukumnya sunat. Kalau dilakukan berpahala. Jarang lakuin kan? Kalau saya sering, karena memang siang nggak kerja kan. Sering. Itu hikmahnya itu luar biasa. Jadi kantor pun sama, sambil duduk bisa. Sebentar itu kan biasanya kan sebelum zuhur kan istirahat bentar, makan siang, tidur sebentar. Nah, kemudian ada tidur yang hukumnya makruh. Hukum makruh itu apa? Hukum yang sebaiknya ditinggal. Ditinggal malah dapat pahala. Kebalikan dari sunnah. Nah, tidur kapan? Habis subuh, habis sholat subuh tidur. Itu makruh hukumnya. Habis sholat asar, itu makruh hukumnya. Atau diantara
sholat maghrib dan isya itu makruh hukumnya. Sebaiknya ditinggal. Karena apa? Mandorotnya banyak. Ya, subuh waktunya sampai kapan? Sampai duha, isyraq. Sampai waktu isyraq. Tidak boleh tidur. Nah, kalau sudah isyraq boleh. Kalau sudah apa itu namanya? Sudah syuruk, sudah sholat duha. Makanya Rasulullah sering sampai duha baru. Terus ada tidur yang hukumnya haram, yang harus atau wajib dihindari karena kalau dilakukan dosa. Kapan? Pas waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh ngantuk banget, sholat dulu ah. Tidur. Mohon maaf, tidur dulu. Itu haram hukumnya. Karena apa? Karena kita tidak punya atau tidak bisa menjamin nanti bisa bangun. Bahaya. Karena apa? Ninggalin ya kalau nggak bangun selamanya malah bahaya kan. Tapi kalau pas zuhur sholat harusnya tidur, tahu-tahu bangun habis asar malah ninggalin. Masih mending bisa dikautokan gitu. Kalau enggak, ada tidur yang hukumnya mubah, boleh. Yakni tidur-tidur yang dilakukan tidak pada waktu-waktu yang tadi saya sampaikan. Nah, itu mubah itu boleh. Tidur boleh, malam tidur, habis isya itu harusnya tidur. Melek tidak apa-apa kalau kuat ya. Tapi tidur itu mubah. Habis itu Rasulullah tidurnya itu biasa kalau musim panas. Kalau musim panas itu Rasulullah tidurnya sebelum zuhur. Tapi kalau musim dingin habis zuhur kalau siang. Jadi itu adab-adab bangun tidur yang sudah saya sampaikan. Nah sekarang babun ada bidukhulil khala'i. Kita masuk kepada bab adab-adab masuk al-khala'. Apa itu? WC. Adab-adab masuk WC. Nah, masuk WC itu ada adabnya Pak. Tidak hanya busuk-busuk, mentang-mentang sudah kebelet dan langsung, tapi ada adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qasatta baital ma'i liqada'il hajati faqaddimu fit dukhuli rijlakal yusra. Fa idza qasatta baital ma'i, apabila atau ketika engkau hendak masuk baital ma'i. Baital ma'i itu artinya WC. Nah, kalau di Arab orang Arab itu seenaknya Pak. Ada yang al-khala, apa WC. Baital ma itu bait itu rumah artinya. Ma'un artinya air. Rumah air. WC itu rumah air Pak. Makanya seenaknya orang Arab tuh. Makanya nggak bisa ditebak. Kalau di kita kan belajar di pesantren itu tata bahasa Arab itu teratur. Kalau orang Arab tuh seenaknya, makanya nggak mesti orang keluar pesantren yang ahli bahasa Arab pesantren di Arab bisa ngomong Arab. Termasuk saya. Saya itu Arabnya Arab pasif. Kalau baca kitab mending. Nah, kitab-kitab ini itu mending lah. Tapi kalau udah buat ngomong Arab itu maksud Nabi mau ngomong itu karena bahasanya beda. Kalau ditanya kaifa haluk, nah kita kan kaifa haluk, bagaimana
kabarnya. Kalau di sana kaif. Kaif. Jawabnya ya, kalau kaifa haluk bi khair walhamdulillah atau alhamdulillah bi khair. Kalau sana kaif hal. Minimal kaif. Terus kalau mau nyambung kaif hal. Terus jawabnya khair gitu doang. Masih mending. Ada yang bahasanya kita nggak tahu. Jauh kan. Al-khala masuk baitul WC kok bahasanya rumah air. Rumah air, rumah apung kita. Ya. Jadi apa namanya? Atap-atap masuk WC. Ngapain masuk WC? Liqadha'il hajati. Hendak menunaikan hajat atau buang air. Jangan cari inspirasi kamar mandi WC, jangan. Banyak orang-orang kan desain kamar mandi itu indah supaya gampang cari. Dulu kamar mandi sebaik-baik kamar mandi itu tempatnya setan, tempatnya jin. Makanya kalau bisa masuk kamar mandi, masuk WC itu nggak usah lama-lama. Karena paling terburuk, tempat yang paling terburuk itu kamar mandi. Banyak setannya, sama kayak pasar. Jangan lama-lama. Orang malah sampai ngerokok, ngalamun, cari inspirasi. Itu yang apa namanya orang-orang puisi, orang bikin puisi itu kadang keluarnya di kamar mandi itu. Inspirasinya selesaikan hajatnya, terus selesai buru-buru keluar. Karena apa? Tempat terburuk. Baru tahu kan? Didesain. Saya pernah apa namanya masuk kamar mandinya jamaah saya di Rempoa Indah. Itu kamar mandinya gedenya segini Pak, semusola ini Pak. Kamar mandinya Pak, lengkap. Cakep banget Pak, betah pokoknya di dalam itu, bersih banget. Kamar mandi itu bersih, kering kayak musola ini, kering. Kalau kita kan kamar mandi becek ya, ya kering. Saya tanya, kamar mandi cakep banget, segede rumah saya gitu. Iya Pak, biar betah kita di kamar mandi. Loh, kalau bisa itu buru-buru Pak. Ini kan orang kita. Karena apa? Karena nggak ngerti adabnya. Makanya biasa aja kita bikin kamar mandi, sudah usah sedang. Marah kalau betah malah temennya saya tangan di dalam itu. Tempatnya jin, tempatnya saya. Ini kamar mandi. Makanya nggak usah lama-lama. Apalagi sambil nyanyi-nyanyi, baca sholawat. Selesaikan aja. Makanya bahasanya liqadha'il hajah. Masuk kamar mandi WC itu adalah untuk menunaikan hajat. Nah, hajat itu enggak banyak, enggak lama. Nah, ketika kita masuk WC untuk menunaikan hajat tadi, ada adabnya. Apa adabnya? Rijlakal yusra, mendahulukan kaki kiri. Kaki kiri dulu. Kaki kiri, terus baca doa. Apa doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini yang biasa. Yang biasa itu. Yang biasa atau jarang baca. Ini masuk aja. Kaki kanan, kaki kiri sebodoh amat. Karena sudah kebelet. Orang masuk WC kan biasanya kebelet rata-rata kan. Bagi sini orangnya gede, WC-nya kecil. Malah tambah. Masuknya udah kesel banget kan gitu. Mending ada daripada enggak kan. Alhamdulillah. Nah, kaki kiri terus baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
Kalau ada di situ khaba'is, ya, khubusi wal khaba'is. Khubus itu artinya apa? Setan laki-laki. Khaba'is setan perempuan. Oh, berarti apa? Kamar mandi tempatnya setan. Ada tuh Allahumma ya Allah. Makanya kalau bisa dimulai dari bismillahi, bismillah. Bismillahi a'udzubika atau bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, hindarkan aku minal khubusi, dari godaan setan laki-laki wal khaba'is, dan setan perempuan. Jadi doa yang minimal. Kan ada takwa yang minimal kan? Ghazali itu. Apa kata Imam Ghazali doanya? Jadi kalau doanya Imam Ghazali itu rada panjang. Mau yang panjang apa yang pendek, Pak? Hah? Yang panjang apa yang pendek? Udah yang itu aja dah. Kalau panjang malah kok panjang banget, malah enggak dijalanin. Udah panjang banget berarti kan udah anti kan. Udah anti, bahaya. Kemudian wafil khuruji, tadi masuk kaki kiri ya, terus baca doa ya, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu aja saya tambahin. Kalau biasanya kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, saya tambahin bismillah aja. Kan Imam Ghazali dimulai dari bismillahi, ya kan? Nah, saya ambil itunya aja. Oh, ini kan panjang kan, kayak kemarin itu doa bangun tidur panjang banget. Oh, panjang banget. Nah, kalau sudah begitu sudah usah dipaksa. Oh, takwa itu kan sekuatnya kan gitu. Dipaksa nanti malah tadi nggak baca makanya kebanyakan. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, hafal ya. Alhamdulillah. Wa fil khuruji rizlakal yumna, ketika keluar dari toilet atau WC, maka rizlikal yumna, dahulukan kaki kanan. Dahulukan kaki kanan. Terus baca doa. Keluar dulu, Pak, baru baca doa. Jangan masih di kamar mandi atau WC, keluar kaki kanan terus baca doa, enggak. Keluar dulu. Kita biasanya bagaimana? Keluar dulu, udah di luar baru baca doa, atau ketika bareng sama langkah sudah di luar. Keluar kanan dulu, kaki kanan, kemudian sudah di luar, nutup pintu, baru baca kalau ada pintunya. Nah, kalau orang Jawa kan jarang ada pintunya. Ya. Jadi, apa doanya? Doanya apa? Doa yang biasa. Ayo, doa yang biasa. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Yang biasa. Ya. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Doa yang biasa.
Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba, yang telah menghilangkan penyakit dariku. Adhaba anil adha, ya, menghilangkan penyakit dari. Nah, kalau menghilangkan penyakit, jadi ya, orang mules nggak bisa buang air kan penyakit, ya kan. Jadi kotoran itu penyakit, sehingga orang kalau BAB-nya lancar itu lambungnya sehat. Nanti diteliti lagi Pak, kalau ahli kesehatan itu yang dibuang keras apa enggak, warnanya apa, baunya apa, terus apa itu namanya, meringkil-meringkilnya kayak, terus nanti panjangnya bagaimana, itu diatur Pak kesehatan. Jadi buang air yang normal itu baunya kayak bau belerang karena gas. Kalau sudah bau pete, berarti pencernaannya sudah bermasalah. Harusnya makan pete sudah nggak bau pete. Oh, makanya pete makruh kan? Iya, karena susah dicerna. Termasuk baunya itu, pete, jengkol, macam-macam itu. Makanan kesukaan kita. Padahal makruh itu kesukaannya setan. Makruh itu kesukaannya setan. Kita suka, berarti sama dengan kesukaannya. Saya nggak ngasih tahu Pak. Saya nggak mau. Makanya saya nggak doyan, alhamdulillah. Ada jengkol, nggak ada pete. Berbahagialah yang nggak doyan. Sedihlah yang doyan gitu aja. Apalagi kalau nggak ada jengkol, nggak ada pete, kepalanya puyeng, malah bahaya itu. Jadi Allah menghilangkan penyakit dari diri kita dengan buang air tadi itu. Terus wa'afani, kan ada tulisannya wa'anil adza wa'afani. Supaya apa? Supaya ketika kita dihilangkan penyakit oleh Allah lewat buang air tadi, maka kita juga disehatkan Allah. Ini yang biasa. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Ya. Kalau Imam Ghazali ngajarinya ditambah tadi yang Pak Kiarto baca itu, ghufranaka. Oh, di sini ada panjang Pak. Ay ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fima yanfa'uni. Rada panjang menurut Imam Ghazali. Jadi rada panjang itu doanya. Apabila keluar WC, aku memohon ampunanmu. Kenapa kok memohon ampunanmu? Karena di dalam WC tadi itu banyak setan. Terkadang awal dari pemikiran membunuh orang itu dari WC. Awal pemikiran yang buruk-buruk itu kadang dari WC. Ya kan? Makanya ghufranaka. Atau ketika kita masuk WC, mohon maaf, aurat kita terbuka. Aurat kita terbuka. Makanya adabnya masuk WC, jangan buka aurat sebelum masuk. Kalau kita buka dulu di luar masuk, rata-rata itu. Udah di apa namanya, sarungnya udah diangkat, celananya udah diporotin, di luar baru masuk. Di dalam aja buka aurat, itu kita minta ampun sama Allah. Sayyidina Ali itu
belum pernah sedikit pun lihat auratnya Pak Sayyidina Ali. Belum pernah sedikit pun buka auratnya. Mandi ya masih pakai pakaian. Masih pakai kain. Untuk kita mau kita lihat-lihat. Apalagi udah usia tua itu dilihatin. Bisa. Ya. Makanya minta maaf sama Allah. Karena di kamar mandi atau WC itu banyak melakukan hal-hal yang terkadang bertentangan dengan kebaikan. So, kamar mandi itu. Atau di dalam kamar mandi itu kadang lalai kita. Saking enaknya, apalagi mohon maaf Pak, orang yang sambil merokok itu lama banget di kamar mandi. Kenapa? Ngabisin itu. Ngabisin. Kadang malah nyambung, lama. Iya, dari tadi. Kalau WA atau bawa HP di kamar mandi, itu pasti harus dicurigai Pak. Harus dicurigai. No. Awal dari perselingkuhan di kamar mandi termasuk WA. Loh iya, ngumpet dia. Di luar ketahuan dengan istrinya. Mukanya kayak bapak-bapak begitu kan. Nah. Makanya dimulai dari ghufran. Tadi Pak Kiarto baca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'ti dan seterusnya. Atau yang minimalnya tadi alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Atau kalau tadi kan ditambahin bismillah, saya tambahin nggak usah banyak-banyak ghufranaka alhamdulillah terus adhaba anil adha wa afani, tambahin ghufrana dikit ya, jangan ngeluh tambahin ngapain mau tambahin, saya biasa alhamdulillah ya sudah nggak apa-apa, nggak baca nggak apa-apa, nggak baca doa juga nggak apa, tapi nggak punya adab. Iya, mau ketemu Allah harus beradab. Mau ketemu Allah, masuk surga nggak apa-apa, masuk surga nggak ketemu Allah nggak apa-apa. Dah, yang penting masuk surga. Nikmat yang paling utama itu ketemu Allah dengan Rasul. Masuk surga nggak punya adab, nggak bakal ketemu Allah sama Rasul. Malah tambah penasaran kan, malah tambah sakit itu. Kita janjian sama pacar misalnya. Kalau sama istri mau biasa ya Pak. Kalau sama pacar udah lama setahun nggak ketemu, yang ketemu boleh ke rumahnya tapi di luar, nggak boleh nemuin sama orang tuanya, di luar aja ngobrol sama bapaknya. Calon pacarnya di dalam, nggak boleh keluar, nggak dengar suaranya, nggak dengar mukanya. Malah kesel kalau tahu begini mah ngapain saya kesini, gitu kan? Nggak enak kan? Ya sama kayak nanti masuk surga nggak ketemu Allah, nggak ketemu Rasul, tapi sejelek-jeleknya masuk surga juga masih enak. Tapi kalau bisa kan ketemu Allah dengan baginda Rasul. Bagaimana caranya? Harus beradab. Jadi adab masuk toilet, yakni dahulukan kaki kiri, baca doa. Bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khabaris. Keluar WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Enak kan? Udah hafal kan Pak? Dua. Udah hafal doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastahib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulih. Adab masuk, adab keluar. Kemudian ketika kita di dalam tidak boleh
jangan membawa sesuatu yang berupa tulisan yang ada namanya Allah dan Rasulullah. Jangan menyebut-nyebut nama-nama Allah dan termasuk bawa HP. Kalau HP-nya ada aplikasi Quran. Jangan bawa cincin yang cincinnya ada lafal Allah, kecuali dalam keadaan darurat. Ini di dalam mana sallallahu alaihi wasallam. Adabnya, jadi larangan ini tidak sampai haram Pak, hanya anjuran supaya tidak dilakukan. Kalau dilakukan juga tidak apa-apa, terpaksa. Misal HP nanti kalau saya tahu di luar diambil orang, boleh dibawa. Tapi kalau di rumah masuk WC bawa HP curiga, pasti ada sesuatu. Apalagi lama, bawa HP lama kan. Ya kok cebur berarti ya gilala. Itu ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal, masuk kamar mandi atau WC kaki kiri, kebalikan masuk masjid. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki. Kalau masuk masjid kaki kanan, kaki kiri. Ya. Masuk pasar kaki kiri, masuk keluar kaki kanan. Selama ini nggak aturan, saya nggak tahu, lupa saya. Masuk mall kaki kiri, keluar kaki kanan. Atur Pak, jangan asal masuk aja, atur. Karena Pak, pasar, mall, toko, macam-macam itu tempat nggak baik. Jadi pasar itu tempat terburuk di muka bumi. Pasar. Makanya kalau masuk pasar jangan lama-lama. Sama aja, mal kan kayak pasar. Loh iya, setannya banyak. Oh, setan yang berbentuk aja banyak, apalagi yang enggak berbentuk. Oh, ada yang pusarnya kelihatan, ada yang pahanya kelihatan, ada yang macam-macam. Mal, pasar. Makanya kalau istri saya mau ngajak ke mal, ke pasar, saya suruh nulis apa yang dibeli. Apa yang dibeli? Supaya Pak, kalau sudah selesai pulang. Saya kalau ke pasar sebentar amat Pak. Ini ngapain di pasar? Padahal kan perempuan masuk pasar kan lama banget kan. Beda waktu saya muda dulu, belum begitu paham ini. Tahu tapi belum jalani. Puasa, saya kan Pak masuk PTI dulu sama juga. Pak masuk, kalau puasa itu masuk mall. Ngadem doang Pak, ngadem. Wah, mau ngadem doang, ntar di mall ngadem, udah sore pulang. Ngadem doang. Yes, ngabuburit bahasanya. Jadi masuk pasar. Kalau masuk kamar mandi, pasar dan lain-lain tempat-tempat yang tidak baik, ya, warung termasuk itu, warung-warung kaki kiri, keluar kaki kanan. Baca bismillah lah, aman. Jangan disamain terus Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, jangan masuk pasar Allahumma inni a'udzubika. Enggak, untuk tempat baik, jelek Pak. Ya jangan, bismillah aja. Nah, ya. Terus masuk mushola, masuk masjid, masuk rumah, silaturahim, rumah saudara, ke rumah gurunya, itu kaki kanan, keluar kaki kiri. Masjid, mushola ada aturan kaki kanan, ya kaki kanan keluar, terus kemudian jalan sandalnya di luar, kemudian kaki kiri nginjek sandal yang kiri, terus pakai yang kanan. Atau
Ini ada dua cara ya. Kaki kiri nginjek sendal belum dimasukin, terus kaki kanan masuk. Kenapa kok pakai cara itu? Bisa jadi orang yang masuk langsung kaki kanan keserimpet jatuh. Ya bukan Pak Arif aja, ada orang yang biasa kaki buru-buru kaki kanan duluin kaki kanan terus buru-buru belum masuk serimpet dia jatuh. Karena apa? Kemarin di masjid saya ada yang jatuh ya begitu tuh. Masjid saya kan tinggi Pak, tangganya tinggi. Pleset jatuh. Kemarin Jumatan, anak saya laporan langsung pingsan. Begitu pingsan orang lihatin semua Pak. Enggak ada yang berani. Takut kalau pingsan. Jatuh pingsan. Oh, akhirnya ada satu orang yang berani gendong. Sekarang kan begitu kan kita kadang jatuh tiba-tiba takut kalau orang luar biasa ini. Godaan kita luar biasa sekarang ini ujiannya. Nah, kaki kiri nginjek sendal, kemudian kaki kanan masuk, baru kaki kiri. Atau yang kedua, kaki kanan masuk. Nah, tidak hanya keluar. Karena semua kan kalau kan yang baik kan kanan duluan kan. Nah, begitu caranya. Ya praktekin gitu aja. Saya selama ini pakai sendal kalau keluar di sini nggak pernah dilihat ya, nggak pernah dilihatin kan, orang lihatin muka saya terus kan, pakai kadang begitu caranya. Makanya saya kalau sandal saya taruh di situ, kaki kiri dulu saya ngambil sendal, terus kemudian saya injek baru ngambil kanan masukin, atau pakai tangan nggak apa-apa, dulu baru kanan. Itu caranya. Jadi masuk pasar kaki kiri, masuk mall dan sejenis-jenisnya itu termasuk masuk warung, tempat seafood, tempat apa sop iga, tempat pecel lele, kaki kiri dulu. Keluar baru kaki kanan. Nah, ya kira. Tapi kalau masuk rumah, masuk masjid, mushola, istirahatulrahim semua itu masuk kaki kanan. Kebalikan ya Pak. Kebalikan sama tadi. Terus kemudian tidak boleh bawa pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan nama Allah dan di sini apa ismullah dan wa rasuli. Kenapa mulia? Karena di situ tempat yang buruk. Kemudian wala tadkhula hasirar ra's. Jangan masuk ke dalam WC tanpa menggunakan penutup kepala, gundulan. Gundulan. Tapi bukan pakai peci yang mau kita pakai sholat misal. Karena Pak takut kena najis. Harusnya disiapin khusus di rumah itu disiapin khusus tutup kepala yang khusus kamar mandi ya. Pokoknya tutup kepala. Mohon maaf ya Pak, ini larangan bukan haram ya, anjuran adab. Kalau kita kan sering gundulan, termasuk saya itu sering gundulan. Kalau mau adab, gundulan itu nggak pakai penutup kepala. Ya ada peci. Tapi saya kadang siapin peci khusus kamar mandi. Saya taruh di luar. Nah, kalau lagi mohon maaf kalau lagi tenang kadang pakai. Kalau buru-buru, nggak sempat ngambil. Ya, usahakan. Nggak ada nggak apa-apa. Gundulan itu nggak pakai. Kemudian wala hafiyal qadamain. Kemudian
Jangan masuk ke dalam WC tersebut tanpa menggunakan alas kaki atau sendal. Sebaiknya bawa sendal, bakia atau sendal. Itu sebaiknya. Di rumah siapin. Kalau di sini kan ya apa namanya, disiapin ya boleh, enggak apa-apa. Cuman harus hati. Jadi ini hanya adab. Adab itu kan intinya yang terbaik kan gitu ya. Enggak juga enggak apa-apa, sebaiknya. Masih waktunya. Jadi sebaiknya menggunakan alas kaki atau sendal. Kemudian waqul inda dukhuli bismillah ya'udzu. Udah tadi ya. Nah, tadi di awal kita bahas. Waqul inda dukhuli bismillah ya'udzu billahi minal rijzin najasi. Nah, ini menurut Imam Ghazali tadi yang panjang itu. Jadi doa masuk WC. Bismillah ya'udzu bika minal rijzin najasi al-khabithil mukhbithis syaitonir rajim. Yang panjang menurut Imam Ghazali. Baca itu. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan diriku dari sesuatu yang bisa merugikanku. Minal-rijzi wan najasi. Sesuatu yang merugikan aku. Merugikan aku itu apa? Namanya di kamar mandi kan kadang itu pikir-pikir yang negatif. Terus sakit misalnya, macam-macam yang rugi. Maunya kan begitu masuk plong terus selesai kan. Itu kadang aduh sakit misalnya. Mules banget misalnya. Nah, itu kan sakit itu. Jadi dari sesuatu yang bisa merugikan aku, dan tetap memberi apa-apa yang bermanfaat bagiku. Manfaat bagiku ya tadi kesehatan tadi itu. Ya, ruginya tuh penyakit. Ya, bebelen, maka orang Jawa tuh bebelen, sakit, ada yang panas. Mohon maaf kalau yang punya penyakit ambeien itu kan buang air keluar darah semacam-macam itu. Nah, ketika lancar Allah sehatkan kita. Jadi itu menurut Imam Ghazali rada panjang. Mau yang tadi, yang ini juga nggak apa-apa. Bismillahi a'udzu billahi minar rijzin najsi al-khabithil mukhbithis syaitonir rajim. Dari godaan setan yang terkutuk. Terus wa indal khuruji ghufranakal alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhi dan seterusnya, atau alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Tambahin ghufrana. Yang tadi tambahin bismillahi a'udzubika. Itu kira-kira sampai itu ya Pak. Enggak usah banyak-banyak. Jadi masuk WC adabnya tadi kaki kiri baca doa, keluar kaki kanan baca doa, keluar dulu baru baca. Di dalam sebaiknya jangan bawa atau melafalkan asma Allah dan Rasulullah. Dalam hati kan nggak bisa diterka. Nah, kalau sudah mulai di awalnya kan, ya dalam hati ingat Allah aja. Ya. Jadi dalam hati pasti kalau kita buang air, kita ngapain, aktivitas kita kan pasti ingat Allah kan. Ya otomatis. Maksudnya terus dalam hati kalau Allah dalam hati. Karena kalau orang biasa zikir itu apa aja, sedang apa aja dia. Saya pernah dikasih amalan guru saya zikir. Amalan guru saya zikir itu apa aja tuh baca Pak, di hati itu baca.
karena biasa. Akhirnya apa, di hati itu baca, sedang buang air apalagi, pokoknya sedang kalau sedang ngomong baca, apalagi sedang diam itu di hati itu baca Pak. Amalan itu sampai sudah darah daging namanya, ya sudah apa-apa di hati, yang penting ini kan zahirnya kan. Terus kemudian pakai penutup kepala apa aja, peci khusus. Kalau saya punya peci khusus Pak, kamar mandi saya taruh di luar, atau pakai sendal. Kamar mandi pakai, kenapa? Oh, najis kan bagaimana-mana itu kamar mandi itu tempatnya najis, kita nggak bisa prediksi air itu kena najis, atau kita nggak bisa prediksi yang kena najis sudah bersih. Makanya sebaiknya, nah kalau masih najis kemudian kaki kita kena najis masuk rumah kan najis kan. Kalau najis semua ya mohon maaf nanti larinya ke tidak sah dalam sholat dan macam-macam ibadah karena kena najis. Jadi itu beberapa hal awal, masih panjang Pak, masih apa itu namanya, masih ada panjang tentang masuk kamar mandi atau WC. Nah, insya Allah kita teruskan besok. Kemudian hari ini awal bulan Rajab. Ya, ini tanggal 1 Rajab. Sunnah puasa Rajab, walaupun hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Hadisnya lemah Pak. Tapi bukan berarti hadis lemah itu tidak bisa dipakai. Yang puasa silahkan puasa, yang nggak puasa nggak apa-apa. Saya memang nggak puasa, jadi saya nggak puasa. Jadi disunnahkan puasa di awal 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kemudian bisa berturut-turut, bisa selang-seling itu pokoknya selama bulan Rajab puasa 3 kali 3 hari boleh, tidak apa-apa. Yang puasa Daud, puasa Daud aja rutinin, otomatis dapat fadilahnya. Tidak usah mikir biasa barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab berturut-turut Allah akan ampuni dosanya selama 600 tahun misalnya, nggak usah mikir itu. Biasanya kalau hadisnya yang begitu amalan dikit pahalanya banyak itu hadis palsu Pak. Biasanya kita nggak usah mikir itu. Barang siapa yang puasa 2-3 hari tidak berturut-turut, yang penting 3 hari di bulan Rajab, kemudian Allah hapus dosanya 2 tahun. Pokoknya kita ibadah. Karena Rasulullah pernah jalan. Kenapa kok Rasulullah tidak tidak mewajibkan atau tidak? Takut nanti menjadi beban. Kayak saya itu misal sholat sunat itu kadang jarang, kalau di umum jarang. Karena Pak takut nanti ada jamaah yang ngefans sama saya, terus kemudian Ustaz jalanin itu apa, saya ikut akhirnya beratin, malah saya nggak mau Pak. Makanya saya kan yuk kita galangin sholat istiqoroh bersama, sholat duha. Kalau untuk pelajaran sekali-kali boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk rutinitas, saya mohon maaf tidak biasa. Karena apa? Nanti takut memberatkan. Makanya kan mau masuk musola sama biasanya sholat ini rame-rame. Saya nggak biasa sholat atau saya nggak bisa, saya malu mau sholat. Kan begitu kan. Jadi kira-kira ya disunnahkan. Kenapa? Nabi pernah jalan kan puasa Rajab itu. Nah, tapi jangan sampai kalau nggak puasa Rajab, ya enggak. Kalau puasa Rajab akan begini, nah, ya biasa aja lah. Ya, yang jalanin, yang enggak sudah paksaan, sunnah. Jalanin baik, enggak dijalanin ya rugi gitu aja. Termasuk rugi. Itu kira-kira. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa sunnah Rajab. Bagi yang kalau mau minum silahkan minum, karena saya hari ini minum. Nggak usah malu-malu.
Gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Tadi berbagi dan setan itu di WC banyak ya, sehingga kita tidak boleh berlama-lama di dalam WC. Ya. Kemudian ada lagi tadi disebut pasar, tidak boleh lama-lama kita berada di pasar. Nah, pertanyaan saya, apakah berlaku bagi yang melayani Pedagang. yang datang yang melayani orang belanja itu kan seharian kalau Ya. ya. Pedagang gitu ya. Jadi tempat terburuk itu tidak mesti kita tidak boleh beraktivitas di situ. Kan berarti kalau kerjaannya pedagang bagaimana? Kan seharian itu. Kira-kira bagaimana? Yuk, kan dia punya tujuan dagang. Punya tujuan dagang. Nah, ketika punya tujuan dagang, perintah agar wa halallahu bai'ah. Jadi rezeki yang diperoleh oleh seorang hamba yang terbaik dari hasil jual beli itu tidak termasuk, Pak. Yang termasuk adalah Kenapa kok tempat yang terburuk? Satu, pasar itu tempat paling kotor, Pak. Kalau pasarnya sudah modern, sudah mall bersih, kotor di situ tidak hanya kotor berbentuk fisik. Kotor berbentuk fisik ya jelas ada najis macam-macam kan, kotor berbentuk fisik, najis, jorok macam-macam pasar. Dulu pasar Ciputat coba kita lihat, pasar Ciputat dulu. Sampah sampai keluar kan, di dalam kotor. Banyak najisnya, tempat kotor. Nah, kemudian kotor pikiran orang banyak tidak baik, Pak. Contoh, pedagang maunya untungnya gede, pembeli maunya murah tapi dapat banyak. Terus terjadi kecurangan di situ. Yang jual curang, yang beli curang. Kotor dari pemikiran. Banyak setannya tadi itu. Akhirnya apa? Pedagang sama penjual berantem, penjual sama penjual, pedagang sama pedagang, misal terus pembeli sama pembeli berantem, biasa. Terjadi penipuan itu banyak sih. Saya dulu pernah, mohon maaf dong. Saya dulu tahun 2009, saya pernah ngamalin bacaan tertentu, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya bacaan tertentu yang saya amalin itu berpengaruh buruk pada diri saya. Apa buruknya? Saya nggak kuat masuk pasar, Pak. Saya baru mau masuk pintu gerbang pasar, kepala udah pusing saya. Udah kayak kelingan mau jatuh. Kemudian begitu saya masuk pasar, di pasar itu lihat ada yang mukanya monyet, ada yang ular, macam-macam itu orang-orang pasar itu. Saya pernah ngamalin itu dulu. Nah, sekarang udah saya buang, Pak. Akhirnya pasar itu benar tempat terburuk. Pedagang, pembeli itu ada mukanya monyet, ada macam-macam itu. Ada banyak binatang-binatang yang buruk-buruk itu. Saya pantas saya masuk pasar itu nggak kuat. Makanya kalau saya ngantar istri saya ke pasar, saya di luar, Pak. Kenapa? Saya nggak kuat. Kalau saya paksa masuk pasar, pingsan saya. Makanya benar Rasulullah menganggap bahwa tempat seburuk-buruk tempat di muka bumi pasar, tempat sebaik-baik tempat di muka bumi masjid. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk pasar, a'udzubillahi samiil minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bukan cuma a'udzubillahi
minasyaitonir a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Tambahin samiil alimi, karena di situ banyak pendengaran yang tidak baik, banyak orang-orang pinter yang curang. Curangnya pinter, Pak. Pinter curang. Akhirnya waduh, kalau begini terus ya bahaya saya. Akhirnya saya suruh buang. Tolong cabut. Memang bisa ngobatin orang, Pak. Bisa ngobatin orang, memang dari amalan itu bisa ngobatin orang. Jadi saya tahu sakit itu, tahu. Makanya ketika saya ketemu Yai Irsyad, yuk saya kasih ilmu supaya nanti bisa berguna untuk ngobatin orang. Saya nggak mau, karena dulu pernah belajar di pesantren itu tempatnya, Pak. Termasuk melet perempuan, biasa. Masih punya kalau itu saya. Masih punya itu. Idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oke, ada situ ya. Ya, harus spesial, tidak hanya bacaan, itu kan Quran kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Kalau Jawanya yang Maryam suara ada sudah tulis tekannya karep parina karep ya Allah ya Allah. Enggak usah ditulis, di situ ada. Yang Maryam sudah tulis tekannya karep parina karep ya Allah ya Allah. Memang dulu nggak boleh ditulis. Kalau ditulis nggak manjur. Saya lupa, tapi sampai rumah malah ingat gitu. Lupa tapi sampai rumah malah ingat. Kalau cocok itu begitu. Jadi gitu ya, Pak. Jadi di pasar itu, lah kalau berdagang ya boleh. Makanya ketika zaman sahabat itu dilihat dari sekian banyak orang yang ada di pasar, mulai dari pedagang sampai pembeli, pengunjung di pasar itu hanya satu orang yang jujur. Satu orang yang jujur. Berarti apa? Banyak yang jujur. Makanya tempat buruk. Pedagang silakan, makanya jadi pedagang yang jujur. Kalau pedagang nggak jujur, ya selama dia di pasar ya dosa. Selama di pasar dia dosa. Nah, kenapa tak jujur? Kalau jujur ya malah pahalanya rizki yang terbaik itu dari dagang, berniaga. Makanya di kitab-kitab fikih itu yang dibahas tentang buyuk, tentang jual beli. Jadi kira-kira begitu, Pak. Itu pengecualian. Bukan berarti tempat yang buruk terus kita nggak boleh ke pasar, boleh, tapi sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan. Tulis. Saya nggak mau, istri saya ke pasar, saya suruh tulis dulu, nanti biar jelas tempatnya mana-mana. Saya dulu di pasar Tanah Abang yang lama apal, Pak, karena saya dulu konveksi. Apal saya, oh ini tempat kain, ini tempat ini, blok A, blok B, blok C, kain, terus saya apal itu. Kalau mau beli kain yang bagus mana? Oh blok sini. Kalau mau beli baju yang bagus mana? Blok sini. Saya tak apal, Pak. Dari sini saya udah apal, karena saya sering. Sekarang saya udah nggak apal, karena udah berubah. Pasar Tanah Abang yang lama, sebelum dibangun itu saya apal, Pak. Blok-bloknya saya apal, karena saya suka belanja. Yang paling murah, bagus, saya tahu tempatnya. Yang paling murah, kiloan, terus barangnya PS dikit-dikit, saya tahu. Itu biasa yang dibeli oleh tukang konveksi, karena kan maunya kan murah, tapi dijual mahal. Makanya kalau bisa jual beli itu ada nilai ta'awun, apa saling tolong menolong. Kalau di dalam pasar saling tolong menolong antara pedagang dan pembeli, berarti pahala. Tempat buruk tapi mendatangkan pahala. Tidak selamanya buruk. Tidak selamanya baik, Pak. Baitul Haram itu tempat terbaik di muka bumi, tapi juga menjadi sarana setan yang paling, kenapa? Tempat yang menjadi sarana paling buruk. Tempat baik bisa menjadi sarana
buruk, setannya paling banyak. Coba, nggak usah mikir yang buruk, nyuri sendal, nyuri apa enggak. Nyium hajar aswad aja. Dari situ, hajar aswad, ngambil haknya orang lain, nyikut kanan, nyikut kiri, ninjuk, jorokin, ngomelin, terus ada brokernya. Tuh, 700.000 sampai 1 juta. Calo hajar aswad. Tempat terbaik tapi menjadi tempat yang terburuk. Oh, ya. Nah kan saya kadang sedih. Raudhah, tempat taman surga itu, tempat terbaik di muka bumi. Raudhah itu bagikan tamannya surga. Kalau orang sudah masuk Raudhah, insya Allah masuk surga. Karena apa? Sudah masuk tamannya surga. Makanya Raudhah. Tapi kalau dia masuknya kontok-kontokan, apalagi Pak, bangganya banget. Wah, saya sudah sampai di Raudhah itu ngatamin Quran, Pak. Justru saya malah nggak tertarik kalau sampai ngatamin Quran. Karena apa? Saya malah anjurin jamaah saya kalau udah masuk Raudhah jangan lama-lama. Lu kan tempat terbaik. Justru kalau tempat terbaik kita nggak lama-lama, berbagi sama yang lain. Secukupnya aja, sholat secukupnya, doa secukupnya. Tempat terbaik tapi menjadi tempat terburuk karena apa? Keegoisan kita, sehingga apa? Menghalalkan segala macam cara. Jadi sekali lagi, tempat terburuk tidak selamanya menjadi sarana buruk besar. Tempat terbaik juga tidak menjadi sarana. Intinya kembali ke adab tadi itu. Kira begitu ya, kajian ya. Ya, ada lagi? Kalau tempat mati itu mau ambil wudhu itu semacam kurang apa? Sebaiknya dipisah. Boleh. Kan ini kan larangan tidak sampai larangan haram. Tapi larangan masih ya sebaiknya janganlah, itu doang. Kalau darurat ya enggak apa. Rumahnya kecil, ada kerannya itu kan kamar mandi doang. Ada keran untuk wudhu, kamar mandi doang. Ya enggak apa-apa, darurat namanya. Kan. Nah, terus di tempat mushola masjid itu sebaiknya, kenapa kok ada tempat wudhu dan kamar mandi? Itu sebaiknya untuk mempersiapkan orang yang musafir, bukan jamaah tetap. Jamaah tetap sebaiknya wudhu dari rumah. Oh, jangan jamaah tetap malah wudhu di sini. Saya musafir bukan sini. Wudhu di sini wajar ya, menggunakan fasilitas wajar. Nah, kalau saya orang sini wudhu ya boleh, nggak masalah. Cuman kalau kita wudhunya nggak dari rumah kan, apa itu namanya, rugi Pak. Lalu kalau wudhu dari rumah kan pahalanya beda, kualitasnya beda. Ya, Bapak rumahnya di belakang ya Pak. Wudhu dari rumah malah pahalanya. Tapi kalau wudhu di sini boleh karena beliau musafir juga kayak saya. Oh, kira-kira. Jadi sebaiknya nah, karena saya tetap Pak, jadi saya wudhunya masih bikin keran khusus, tapi tetap di dalam kamar mandi khusus untuk wudhu. Nah, tapi rencana saya ini, saya mau bikin di belakang. Oh, bikin sendiri di belakang. Belum Pak, nanti pandemi, tuh kan dari kampung belum bisa ke sini. Alhamdulillah sekalian ngumpulin kan. Jadi saya rencana bikin musola di dalam rumah belakang, terus ada sekalian sampingnya tempat wudhu. Selama ini saya tetap masih di dalam, boleh tidak apa-apa, tapi sebaiknya bisa. Nah, begitu kira-kira. Ya. Ya kalau dari batas pintunya dari satu kan sama aja. Ya satu pintu kan. Tempat wudhunya doang. Itu di dalam kamar mandi kan sama aja kan. Walaupun dikasih mendat, tapi itu lebih baik daripada, kenapa? Mengatasi kecipatan najisnya. Kan nggak bisa jamin kita Pak, karena air banyak dalam mandi kan.
bisa apa-apa. Nah kan tadi bukan larangan yang mengikat. Dari rumah, oh enggak, saya wudhu di rumah aja karena saya orang sini, udah sampai sini, batal balik lagi ya ketelat tinggalan. Boleh, enggak apa-apa. Jadi anjuran itu sebaiknya wudhu di rumah, sebaiknya. Kalau sampai enggak, ya takut Pak macam-macam berapa hari, takut kepleset, mendingan nyaman di sini, ya enggak apa-apa. Tapi kamar mandi, masjid, musola atau tempat wudhu masjid musola itu sebenarnya aslinya tujuannya adalah untuk musafir. Supaya apa? Kalau orang satu komplek wudhu di situ, apalagi ini tempatnya yang aktif pun satu, ngantri lama banget. Sini mau komat nggak komat apa? Mau orang ngantri wudhu semua. Kan akhirnya prosesnya kan terhambat. Itu kira-kira. Ya, jadi silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita wudhu di rumah, fadilahnya banyak, terus membantu proses penyelenggaraan sholat. Itu kan lebih bagus. Oh sini semua. Nah, kalau di Masjidil Haram sih tempat wudhunya banyak banget, memungkinkan. Tapi sebanyak-banyak itu kalau yang datang banyak banget kan nggak bisa. Kalau sekarang memang sepi. Makanya sebaiknya. Kalau saya aja wudhu di rumah, ya, saya kan jarang wudhu di sini kan, kecuali kalau batal. Saya wudhu itu dari rumah. Supaya apa? Supaya ketika saya berjalan dari rumah ke sini dalam keadaan wudhu, kalau terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan, masih dalam keadaan wudhu. Misalnya saya ke sini wudhu, tiba-tiba mohon maaf, umur nggak ada, dicabut nyawanya dalam keadaan wudhu. Luar biasa kan? Enak. Udah wudhu, jihad kan? Begitu kira-kira ya Pak Bambang, cukup ya? Setelah wudhu ada asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadika doa setelah wudhu. Oh nanti Pak, belum masuk, masih panjang. Nanti ada masuk bab wudhu. Iya, mudah-mudahan nanti sampai ke situ. Ya ada doa itu ada. Intinya semua harus dimulai dengan doa minimal bismillah, alhamdulillah, selesai. Minimal itu, awali dengan bismillah atau selesai alhamdulillah. Minimal kalau kita pelit, jangan sampai enggak berdoa. Nah kenapa kok pakai bismillah? Bismillah itu cara Allah mengenalkan kita, Pak. Kita kadang nggak sampai ke sono. Cara Allah mengenalkan kita. Jadi Allah itu Maha Rahman Rahim, kasih sayang. Kasih sayang Allah tidak terbatas. Makanya jangan berpikir bahwa Allah itu sadis, diazab masuk neraka, kamu sengsara selamanya dunia. Enggak. Jangan berpikir buruk tentang Allah, supaya kita mahabbah pada Allah. Gambaran para ulama itu kasih sayangnya Allah itu 100. Satu dibagi seluruh makhluk, termasuk ibu ke anaknya, suami ke istrinya, istri kasih sayang istri ke suaminya, terus kasih sayang orang tua ke anak, kasih sayang kebo ke gudel anaknya, kasih sayang ayam ke kutuknya anaknya, kasih sayang bebek ke meriknya. Itu termasuk kasih sayang. Itu yang satu aja dibagi sekian aja kasih sayang luar biasa. Tapi Allah masih pakai 99 kasih sayangnya Allah. Berarti apa?
Allah itu enggak sesadis yang kita bayangkan. Selama kita masih mau sujud, mohon maaf, bukan sedekah, andalan bukan sedekah, Pak. Berarti sedekah itu hiasan. Sedekah itu hiasan. Ya, masuk adab tadi ya. Tapi sujud, selama kita masih mau sujud kepada Allah, min atharis sujud, maka Allah tidak akan siksa orang yang pernah bersujud kepada Allah. Apa itu? Jidat ya. Puncak dari sujud kan jidat ya. Jidat itu apa ya? Jidat ya. Kening buat sujud. Seumur hidup sekali dia pernah sujud sama Allah, Allah tidak bakar bekas sujudnya. Itu namanya min asari sujud. Jadi min asari sujud bukan jidatnya hitam, bukan. Bekas sujud itu bukan jidatnya hitam, tapi enggak. Bekas sujud itu Allah nanti akan tahu. Oh, ini pernah sujud. Sekali seumur hidup sujud sekali kepada Allah, Allah tidak akan nyiksa. Tapi jangan disepelein. Nah, ini bocoran, Pak. Makanya mohon maaf, insya Allah masuk surga kita. Loh, kita kan sujudnya minimal kan 5 kali sehari. 5 kali, terus ada beberapa kali sujud itu di dalam sholat. Banyak kan? Makanya bayangin Allah itu kasih sayangnya luasnya luar biasa. Sehingga apa? Insya Allah orang yang sujud kepada Allah tidak akan masuk neraka. Ini keyakinan saya, Pak. Makanya nyantai aja saya. Nyantai aja, jangan sampai gara-gara kita rajin sholat, rajin jamaah, rajin puasa Daud, terus gampang nyalahin orang, Pak. Kasih sayang Allah luar biasa, Pak. Ampunan Allah luar. Insya Allah masuk surga. Begitu aja, yakin. Kalau nggak yakin, mau sebelah aja yakin banget. Sebelah kita yakin banget, Pak. Telah berpulang ke rumah Bapak di Sor, padahal nggak pernah sujud. Apalagi kita sering sujud. Kita sering sujud kok nggak yakin masuk surga. Oh, berarti nyepelein apa kan? Dan kita Pak Busra, nanti doa itu ada. Ya, cukup ya. Allahumma a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh ila qamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.